Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu kita dihebohkan oleh sebuah berita yang cukup menyakitkan, cukup mengenaskan, di mana satu keluarga di Jakarta Utara memutuskan terjun bebas, melakukan teleportasi ke akhirat dengan cara-cara yang secara sengaja mereka buat. Ini sebenarnya adalah cara yang tentu saja tidak baik. Maksudnya tanpa mengurangi rasa empati kita kepada korban-korban itu, kan mereka berhasil melakukan teleportasi itu arwahnya saja, sedangkan jasadnya tertinggal di bumi dan akhirnya merepotkan orang-orang yang masih ada di sini gitu. Nah, tetapi ya apa kata polisi? Katanya dugaannya adalah masalah ekonomi, katanya adalah terjerat pinjol dan lain sebagainya, tetapi penyelidikan belum selesai dan kita tunggu saja kabarnya. Ngomong-ngomong soal perjalanan atau melakukan teleportasi ke akhirat, itu kasus di Indonesia sebenarnya tidak terlalu banyak, bahkan relatif sangat bawah gitu, relatif sangat rendah. Kalau misalkan kita melihat data dari 183 negara yang disurvei tentang kasus teleportasi ke akhirat, Indonesia itu ada di jajaran 15 terbawah gitu. Jadi dari 181 Indonesia ada di kisaran 171. Jadi sangat-sangat rendah. Artinya orang yang melakukan teleportasi ke akhirat itu sangat sedikit di Indonesia gitu. Apalagi kalau misalkan kita hitung dengan jumlah penduduk di Indonesia yang banyak, angka yang sangat sedikit itu adalah sesuatu yang sangat fantastis gitu. Ya, kita mengetahui yang rajin untuk melakukan teleportasi ke akhirat itu adalah Lesotho, kemudian Guyana, atau yang biasa kita kenal Korea Selatan, Jepang, Rusia dan sebagainya. Ya, itu kita kenal dan Indonesia ada di jajaran yang terbawahnya. Tapi, nah ini yang mengerikan, ternyata data itu menipu, data itu keliru. Karena apa? Karena penelitian terbaru menunjukkan bahwa justru sebagian besar orang di Indonesia yang melakukan teleportasi ke akhirat, itu jumlahnya sekitar 8 kali lipat dari yang dilaporkan. Jadi, dari setiap satu orang yang melakukan teleportasi ke akhirat, ada 7 orang yang lainnya yang tidak dilaporkan. Apa alasannya? Aib, malu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau melakukannya, dia tidak akan ngaku. Dan kalau misalkan ada orang yang sudah melakukannya, maka keluarganya akan mendaftarkan kematiannya itu sebagai misalkan kecelakaan atau kepleset, atau ya yang semacam itu yang didaftarkannya. Nah, kenapa seperti itu? Tapi sebelum kita berbicara tentang kenapa seperti itu, fenomena data yang berbeda jauh dengan fakta di Indonesia itu juga adalah sesuatu yang sangat umum. Bukan hanya kasus teleportasi ke akhirat yang dilaporkan 1 tetapi pada faktanya 8, bukan hanya itu. Tetapi banyak sekali. Misalkan yang menjadi pengalaman kita bersama aja ya, misalkan ya. Baraya tentu saja pernah sekolah dan Baraya tentu saja pernah menerima rapot. Dan di rapot itu Baraya nilainya aman dengan nilai merah yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Itu adalah sebuah data, tetapi itu adalah data yang hampir pasti keliru. Karena apa? Karena saya sebagai guru mengetahui bahwa guru-guru di Indonesia ditekan baik oleh sekolah maupun sistem untuk memberikan nilai katrolan kepada anak-anak didiknya. Sehingga nilai yang tertera itu tidak pernah sesuai dengan fakta. Itu benar, itu nyata. Jadi kalau misalkan Baraya tiba-tiba dapat nilai, kok di rapot saya bagus, ya itu aslinya nggak seperti itu Baraya, jadi jangan dulu GR gitu ya. Tapi itu dilaporkan, pada akhirnya menjadi data, kemudian masuk universitas, masuk ke tempat pekerjaan dan sebagainya, itu menjadi data yang tidak sesuai dengan fakta. Atau misalkan fenomena yang lainnya itu adalah pesantren. Nah, kemarin juga ada sesuatu yang sangat mengenaskan, di mana ada seorang anak yang meninggal dunia di pesantren. Pesantren mengatakan bahwa ini kepleset di kamar mandi. Tetapi setelah dibuka jenazahnya, mohon maaf, tulang hidungnya patah, kemudian wajahnya lebam, kemudian banyak sundutan rokok di badannya, dan lain sebagainya. Yang jelas gak mungkin kalau kepleset di kamar mandi luka-lukanya seperti itu. Setelah diselidiki ternyata beliau, anak yang dimaksud itu adalah korban bullying. Nah, korban bullying itu oleh pesantrennya disebut meninggal secara wajar karena kepleset di kamar mandi. Artinya apa? Artinya ada upaya pembohongan publik, ada upaya penciptaan data yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang menemukan bahwa di pesantren misalkan ya jumlah pembulian itu adalah sekian-sekian, maka fakta yang sesungguhnya itu jauh lebih tinggi daripada itu. Gara-gara apa? Ada sebuah fenomena di mana di pesantren orang terbiasa untuk menutup-nutupi sesuatu yang mereka sebut sebagai aib. Kan begitu ya. Nah, itu. Atau misalkan ada kasus yang lainnya. COVID misalkan. Indonesia itu di dalam datanya
data yang dilaporkan ke PBB dan sebagainya, data yang menjadi patokan pemerintah, itu ada 6 juta orang di Indonesia yang kena COVID kemarin itu, yang meninggalnya sekian-sekian. Tetapi kita mengetahui secara persis bahwa tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, bahwa kita sendiri ternyata lebih banyak orang yang kena COVID tanpa melaporkannya daripada yang melapor. Sehingga data 6 juta orang kena COVID itu adalah data yang jelas kita ketahui bersama sebagai data yang palsu. Begitu kan? Nah, jadi kalau misalkan kita mau menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia, kita kan harus menemukan datanya. Nah, tapi data-data yang ada di Indonesia itu hampir semuanya bohong, hampir semuanya palsu gitu. Karena ada penutupan-penutupan, ada upaya-upaya untuk membuat fakta itu tidak pernah terlihat gitu. UN di Indonesia dulu setiap sekolah 99% lulus gitu. Coba logika sederhananya Baraya gini lah ya. Dari Sabang sampai Merauke sekolah itu beda-beda, fasilitasnya beda-beda, program kerjanya beda-beda, kualitas gurunya beda-beda dan lain sebagainya. Tetapi ketika dikasih soal yang sama, angka mereka selalu sama, kelulusan 99%. Aneh kan? Aneh, dan memang kita semua mengetahui bahwa UN itu adalah salah satu ajang terbesar di mana lembaga pendidikan kita bikin kecurangan. Begitu kan? Dan itu ditutupi oleh Pak Menteri yang kemarin-kemarin itu. Ya, silahkan bantah kalau misalkan ini ya. Nah, semoga pernyataan saya salah, tetapi sekali lagi yang ingin saya garis bawahi adalah ada banyak sekali data-data di Indonesia yang tidak pernah sesuai dengan fakta. Lalu masalahnya adalah kenapa bisa seperti itu? Kenapa data di Indonesia tidak sesuai dengan fakta? Kenapa gitu? Nah, salah satu alasan yang paling miris dan menyakitkannya itu adalah karena masyarakat kita itu adalah masyarakat hakim. Masyarakat kita itu adalah masyarakat kepo. Masyarakat kita adalah masyarakat yang FOMO. Jadi coba kita lihat kasus yang pertama, yang kasus teleportasi ke akhirat tadi itu. Kenapa ada orang yang disebut melakukan teleportasi ke akhirat dan ada yang tidak disebut? Karena orang yang melakukan teleportasi itu dianggapnya sebagai aib, sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau misalkan Baraya memutuskan untuk saya mau mengakhiri hidup, saya mau langsung teleportasi ke akhirat saja gitu ya, maka teman-teman Baraya, orang-orang di sekitar Baraya itu bukan memberi dukungan, tetapi malah menghakimi Baraya. Jangan kayak gitu atuh, kamu teh imannya lemah-lemah amat, bukankah kamu teh percaya sama Tuhan? Kamu teh coba berpikir sedikit lagi, lebih panjang lagi, bahwa kamu tuh sebenarnya sedang melakukan sebuah dosa yang tidak terampuni dan seterusnya gitu. Jadi bentuknya itu penghakiman gitu. Dan setelah orang yang dimaksud itu melakukan melakukan keberhasilan dalam teleportasinya itu, tinggal giliran keluarganya atau orang-orang dekatnya yang diceramahin. Yaitu anaknya melakukan teleportasi padahal sayang ya, padahal dia tuh ini, tapi dia pikirannya pendek, apa mungkin dia masih di bawah umur apa segala rupa. Jadi tetap aja dihakimi gitu. Coba misalkan kalau misalkan ada orang yang melakukan teleportasi, kemudian kita katakan bahwa atau kita pahami bahwa orang itu mengalami depresi, orang itu mengalami guncangan mental, orang itu mengalami tekanan yang sangat luar biasa, dan karena itu kita beri dukungan kepada dia, support kepada dia. Jadi kalau misalkan dia punya masalah, ya kita kasih solusinya. Kalau kita tidak bisa memberi solusinya, ya kita tetap beri dukungan. Tapi yang kita lakukan kan tidak seperti itu. Yang kita lakukan adalah menghakimi dia gitu. Akhirnya apa? Karena penghakiman itu terjadi di mana-mana, maka setiap ada orang yang mau melakukannya, beneran melakukan itu. Bukannya dicegah, tetapi malah semakin nekat gara-gara dia dihakimi atau merasa dihakimi. Dan keluarganya langsung buru-buru mencatatkan kepada polisi dan sebagainya bahwa ini bukan kasus teleportasi ke akhirat, tapi ini adalah sebuah kasus yang sangat sederhana, bahwa dia kepleset, bahwa dia keinjak sama gajah, bahwa dia ketemu sama Godzilla, apa segala rupa. Yang ditampilkan itu adalah yang seperti itu gitu. Masalah utama dari kita, masyarakat kita, itu adalah pertama, kita kepo, ikut campur urusan rumah tangga orang lain, urusan privasi orang lain, dan kemudian yang kedua apa? Setelah diikut campuri, kita menghakimi dia. Contoh yang lain misalkan gini. Saya punya kawan itu punya kawan, dan si kawan itu bercerita bahwa kawan dari kawannya itu punya seorang istri yang stres, yang depresi. Karena apa? Kalau belum punya anak. Tetapi setelah diselidiki, dia stres bukan karena gak punya anak, tetapi stres karena orang-orang terdekatnya selalu bertanya, kapan hamil, kapan hamil, kapan hamil. Udah tahu belum hamil, tapi pertanyaan itu diulang-ulang terus-terusan gitu. Keponya tuh luar biasa terkait dengan privasi orang lain gitu.
Dan akhirnya apa? Ya si cewek itu ya depresi, tertekan karena apa? Bukan gara-gara dia tidak bisa punya anak, tetapi si dokter mendiagnosis kamu bisa punya anak kalau seandainya tidak stres. Tapi dia stres gara-gara apa? Tuntutan dari masyarakat bahwa kapan hamil, kapan hamil, kapan hamil. Diulang aja kayak gitu di spam gitu tuh, tetangga-tetangga kita tuh suka nyepam pertanyaan-pertanyaan yang remeh-temeh dan selalu diulang-ulang pada tema yang sama gitu. Iya kan? Dan kalau misalkan ada di antara baraya sudah 26 tahun terus belum menikah, itu baraya tuh sebenarnya adem-adem aja, biasa-biasa aja, tenang-tenang aja. Yang jadi masalah itu adalah lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan kekerabatan, tetangga, orang-orang satu RT, satu RW nanya, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Ya gitu, nyepam aja terus kayak gitu. Dan akhirnya apa? Tekanannya luar biasa kepada orang yang dimaksud itu. Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa kita tuh selalu bertanya pada masalah-masalah privasi itu gitu? Apa keuntungan dan kerugiannya kalau misalkan dia hamil atau tidak gitu? Kan gak ada. Tetapi kita punya kebiasaan busuk seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu emangnya kenapa? Karena jawaban yang kita lontarkan itu ternyata akan dijadikan penghakiman atas diri kita sendiri gitu. Jadi kita tuh dihakimi. Ada selebriti. Hal pertama kalau misalkan ada selebriti muncul, yang pertama ditanyakan itu apa? Agamanya apa? Nah, kan kepo urusan orang gitu ya. Nah, setelah dikepoin habis-habisan, terus dia ngaku misalkan, kalau, oh saya muslim, oh kenapa nggak berhijab? Kamu kan muslim, tanggung jawabnya kan gini. Oh kamu kenapa bertato? Tanggung jawabnya gini. Jadi, udah mah dikepoin, yang itu sebenarnya sangat tidak penting juga, ngapain juga itu urusan privasi orang, udah mah kayak gitu, ditambah lagi, kalau mengajukan jawaban, dihakimi. Aneh kan? Dan ini kasus untuk semua masalah data-data di Indonesia yang akhirnya tidak sesuai dengan fakta. Coba cek yang tadi kasus ya. Misalkan kasus kenapa anak-anak di Indonesia nilai rapotnya selalu tinggi-tinggi di atas KKM gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan nilainya jelek, dibully sama teman-temannya. Oh nilainya jelek, aku mah segini, dibanding-bandingin. Orang tua kita ngebanding-bandingin sama orang tua, sama orang lain maksudnya. Kemudian guru-guru ngebanding-bandingin. Terus siapa ngebanding-bandingin. Akhirnya apa? Siswa-siswa kita tertekan, depresi kalau misalkan nilainya jelek, kalau belum bisa ikut dalam satu pelajaran tertentu. Nah, karena depresi, tertekan dan sebagainya, maka sekolah berusaha untuk menutup-nutupi saja fakta yang sesungguhnya daripada harus menampilkannya. Jadi alasannya apa? Alasan kenapa data tidak sesuai dengan fakta di Indonesia adalah karena masyarakat kita itu kepo dan masyarakat kita itu kemudian hakim atas nasib, tindakan, pikiran orang lain. Gitu kan? Coba kalau misalkan tidak usah dihakimi, ya udah apa adanya aja, nilai 4, 3, 2, 1, toh itu adalah hasil kerja kerasnya, tidak jadi masalah dengan itu. Kenapa harus dihakimi sama orang lain gitu? Atau kasus yang apalagi tadi ya, kasus misalkan yang COVID tadi itu. Kan di Indonesia tuh kalau ada yang aku kena COVID, itu malah dijauhin, malah ditakutin, malah apa segala rupa, dan akhirnya banyak orang yang tidak mau melaporkannya. Kan begitu. Jadi pendeknya, masalah terbesar di Indonesia itu banyak solusinya. Untuk bisa menemukan solusinya, kita harus tahu masalahnya. Untuk bisa mengetahui masalah itu akurat atau tidak, kita harus menemukan datanya. Tetapi data tidak pernah sesuai dengan fakta karena masyarakat kita itu selalu mengintimidasi orang lain kalau misalkan fakta yang diajukannya itu ternyata berbeda dengan keumuman masyarakat. Jadi saya minta di video ini kepada semua orang yang mendengar, saya minta share ke Pak Prabowo, saya minta share ke Pak Jokowi, share kemana-mana. Pertanyaan saya, kenapa masyarakat kita itu keponya luar biasa seperti itu? Dan kalau misalkan pejabat-pejabat tinggi itu, kalangan elit itu sudah nonton video saya, mohon ajukan solusinya. Kita sama-sama bikin. Saya tahu kenapa masyarakat Indonesia seperti itu. Saya tahu. Nanti kapan-kapan kita bahas kenapa seperti itu. Tetapi pada intinya adalah mari kita berpikir tentang hal-hal yang sederhana yang paling mungkin bisa kita lakukan. Kalau misalkan baraya termasuk orang-orang yang kepo sama urusan orang lain, skip, berhenti saja dari hal-hal yang semacam itu. Karena baraya bahkan tidak tahu dampak psikologisnya kepada orang lain itu seperti apa. Saya konten kreator. Saya sering sekali menemukan komentar-komentar yang ngapain dia kepo, ngapain dia ikut campur, ngapain dia menghakimi gitu. Dia tuh
komen Pak Guru harusnya jangan seperti ini, harus seperti ini, bla 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 bla. Kalau itu adalah sebuah kritik yang membangun, saya terima. Tetapi ini mah masalah-masalah pribadi gitu. Dan banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang dijatuhkan itu bukan masalah-masalah publik, tetapi masalah-masalah pribadi gitu. Masalah keluarganya dikorek-korek, udah dikorek-korek, dihakimi, dijatuhkan karirnya. Banyak di Indonesia yang seperti itu. Bukan masalah profesional, tetapi urusan-urusan pribadinya. Ada soal dia pindah keyakinan, tiba-tiba jobnya langsung habis. Banyak yang seperti itu gitu. Saya tuh heran. Jadi gini nih, Baraya sekarang, data di Indonesia sekarang itu mengerikan. Karena rata-rata masyarakat Indonesia main HP itu 6,1 jam per hari. Luar biasa, dan itu adalah yang paling tinggi di seluruh dunia. Sekarang itu digunakan untuk komen sesuatu yang toksik gitu, yang menyakitkan, yang membandingkan, yang menghakimi, yang mengkepoin dan sebagainya. Dan akhirnya Indonesia dinobatkan sebagai netizen paling barbar di dunia. Ya gara-gara seperti itu. Sekarang introspeksi. Sama-sama introspeksi. Apa faedahnya kalau misalkan Baraya ngikut campurin urusan orang lain, urusan keluarga orang lain, urusan pasangan orang lain? Coba apa faedahnya? Senyapkan dari pikiran-pikiran yang semacam itu. Baraya nggak usah bertindak atas hal-hal yang semacam itu. Ada Ria Ricis mau cerai, ribut, gonjang-gonjing, wah begini begitu. Apa faedahnya kalau dia cerai gitu? Terus hubungannya dengan Baraya apa? Apakah Baraya calon berikutnya? Kan bukan. Jadi ngapain ikut campur urusan orang lain, penderitaan orang lain diliatin, kesenangan orang lain diliatin. Ya udah fokus aja pada diri sendiri, nggak usah main gibah, nggak usah komen toksik, ngejelek-jelekin orang segala rupa, kita apa segala rupa. Baraya bercerminlah, lihat diri sendiri. Kan Baraya sendiri punya banyak hal yang harus diperbaiki di dalam diri. Ngapain Baraya kepo pada urusan orang lain, kemudian menghakimi orang lain. Saya makin kesel, jadi kita hentikan videonya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Grimlock. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.